Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanisa Nurul Fauziah, NIM 22403-154. Untuk tema kali ini adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan manusia ke alam dunia ini tiada lain supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu kegiatan, tidak ada suatu perbuatan dari bangun tidur sampai tidur kembali kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada manusia hidup di alam dunia ini diberikan waktu 1 hari 1 malam atau 24 jam dan tidak mengisinya dengan ibadah kepada Allah, maka akan bertentangan dengan perintah Allah tadi. Oleh karena itu, marilah dalam segala aktivitas kehidupan kita selalu beribadah kepada Allah. Tentunya, agar ibadah itu diterima, maka ibadah tersebut harus dilandasi dengan keimanan, ilmu, dan keikhlasan. Seseorang menunaikan ibadah, baik mada'ah maupun ghairu mada'ah, bila tidak dilandasi dengan keimanan, maka sia-sialah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan sudah ada, namun tidak dengan keikhlasan, maka ini juga kurang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling sempurna, ibadah yang paling istimewa, ibadah yang paling hebat di hadapan Allah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, dengan semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengucapkan di dalam sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan berharap kepada Allah dan dengan melaksanakan keikhlasan dalam beribadah, maka akan berbuah nilai yang sangat bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa benda atau jasa dan yang lainnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun, yang memang niat di dalam hati dan murni hanya memberi dan tidak mengharapkan balasan. Tetapi hanya Allah. Dan kemudian disebutkan dalam suatu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan ibadah kepada manusia kecuali beribadah dengan penuh keikhlasan. Ada ulama yang mengatakan, kalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka awali niatkan bahwa perbuatan ini akan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Apakah itu yang menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan manusia dengan manusia? Maka niat yang akan menjadi keutamaan dan akan menguatkan kita dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat, kemudian dilandasi dengan keimanan. Seseorang yang melaksanakan ibadah dan amal soleh yang dilandasi dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan, dan hanya kepada Allah, tidak mengharapkan kepada manusia, maka akan diperolehnya suatu ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Jika ada manusia yang melakukan suatu perbuatan hanya berharap kepada manusia, maka bersiaplah untuk memperoleh sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyakitkan karena menggantungkan diri kepada manusia. Contohnya, jika seseorang ingin memperoleh imbalan dari seseorang, tatkala imbalannya tidak sesuai dengan harapan, maka dia akan kecewa. Ataupun diberi dengan segala macam pemberiannya, mungkin sebentar dia akan merasa puas, tetapi setelah itu tidak ada kepuasan lagi. Namun bila kita melaksanakan suatu dengan penuh keikhlasan, maka buahnya adalah ketenangan. Contoh lainnya, seorang dosen mengajar berdiri di depan kelas dengan niat awal keberangkatan dari rumahnya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala berhadapan dengan anak didiknya, dipandang satu persatu dengan penuh penghargaan kepada Allah, maka akan timbul suatu ketenangan
batin karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita menyenangkan di awal tentang ikhlas, maka siapkan di tengah, itu adalah sabar. Karena jika kita sudah meniatkan ikhlas, nanti akan datang cobaan-cobaan, terutama datangnya dari syaitan. Sebagaimana Allah berfirman, "La, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik atau perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran surah 15 ayat 39-40. Ternyata setan sangat takut oleh orang-orang yang beramal ibadah dan penuh keikhlasan. Bila orang tidak ikhlas, akan mudah diganggu dan digoda oleh syaitan. Maka bila sudah niat ikhlas di awal, maka menurut ulama di tengah itu disiapkan tentang kesabaran. Sabar adalah menahan diri ataupun menyiapkan diri untuk tidak mudah terganggu, tidak mudah tergoda, dan tidak mudah dibawa kemanapun tanpa kejelasan. Maka di dalam menghadapi suatu ujian dan cobaan serta kesabaran ada 3 hal, yaitu sabar dalam menunaikan ibadah, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Ini yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Ketika kita akan menunaikan suatu ibadah dengan penuh keikhlasan, maka sabarlah dalam menghadapinya. Bila ada gunjingan dan cemoohan, maka sabar dan tahan untuk tidak mengikutinya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Apapun yang datang pada diri kita dan tidak menyenangkan diri kita, maka hadapi dengan penuh kesabaran. Ataupun sabar dalam menghadapi maksiat. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah SWT perlu dihadapi dengan kesabaran, dan untuk menghindari dari perbuatan maksiat, apabila kita bisa atau mampu menghadapi kehidupan yang 3 hal tadi dengan penuh kesabaran, maka di ujung kegiatan akan bertemu dengan keikhlasan. Ikhlas disiapkan di awal, kemudian di tengah. Siapkan dengan kesabaran, dan akhirnya keikhlasan diperoleh dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga agar keikhlasan tetap ada pada diri kita, ada orang yang mengatakan 4 hal disiapkan diri kita dalam menghadapi keikhlasan dan juga kesabaran. 1. Perbanyak doa. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyak bersilaturahim dan juga banyak berdiskusi dengan orang-orang yang berilmu. Dan yang selanjutnya, banyak duduk-duduk di masjid untuk memperoleh suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang datang ke masjid dengan wudhu yang sempurna, dengan melangkahkan kaki kanan dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat, kemudian ada pengajian kita mengikutinya, ada khutbah kita mendengarkannya, kemudian kita terus beriktikaf meminta mohon kepada Allah, maka kita akan sampai di ujung kegiatan itu penuh dengan keikhlasan. Di dalam hidup ini tiada kegiatan kecuali semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling istimewa, ibadah yang paling sempurna, yaitu ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bila telah diniatkan dengan keikhlasan, akan datang ujian. Maka hadapilah dengan penuh kesabaran. Bila kesabaran telah dilakukan, perbanyaklah berdoa, membaca Al-Quran, istighfar, dan sering bersilaturahim dengan orang-orang yang berilmu, agar keimanan meningkat dan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.